Masih ada 6 orang yang kabur dari tahanan Mapolsek Tanah Abang yang hingga kini statusnya buron. Untuk informasi selengkapnya, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Polda Metro Jaya. Nanda, bagaimana proses pencarian tahanan yang masih buron hingga saat ini dan bagaimana pula penyelidikan Propam Polda atas dugaan kelalaian personelnya? Iya, Friska, terkait dengan bagaimana update khususnya untuk para tahanan yang saat ini masih buron. Kami terima pada sore hari tadi melalui pesan singkat dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo. Memang dari 6 tahanan yang masih dalam proses pencarian, informasinya sudah ada beberapa tahanan yang sudah berhasil ditangkap kembali. Namun terkait dengan spesifik berapa jumlahnya, ini memang masih belum disampaikan karena informasinya nanti dalam rangka atau dalam waktu dekat pihak dari Polres Jakarta Pusat khususnya juga akan melakukan atau mengungkapkan secara rilis kepada publik. Jadi artinya sampai dengan saat ini tentu kita masih menunggu terkait dengan jumlah pasti tahanan yang sudah berhasil diamankan. Nah, Friska dan juga saudara, selain itu terkait dengan perkara ini memang tidak bisa ditampik bahwa ini menjadi atau atensi pribadi sendiri oleh Kapolri atau Kapolda Metro Jaya maksud kami, yakni Irjen Karyoto, yang dimana ia menginstruksikan beberapa poin sebenarnya, Friska, kalau kita bisa kutip. Yang pertama tentu adalah untuk mengusut kasus ini yang dimana memerintahkan Bepropam untuk memeriksa para personil polisi yang berjaga khususnya di Polsek Tanah Abang pada kala kejadian itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah untuk memeriksa ruangan sel yang saat ini atau tempat terjadi perkara terjadi, 16 tahanan yang berhasil kabur dan pada akhirnya nanti di akhirnya Kapolda memerintahkan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tadi sudah disampaikan ada sebanyak 10 personel dari Polsek Tanah Abang yang sudah diperiksa oleh Bepropam. 2 diantaranya adalah Kapolsek Tanah Abang dan juga Wakapolsek Tanah Abang, yang dimana imbas dari perkara ini keduanya ini dicopot dari jabatannya dan saat ini dipindah posisikan. Nah, tidak hanya itu, 4 personil lainnya yang merupakan posisinya berjaga sebagai atau menjaga tahanan pada kala atau kejadian itu terjadi, ini dipindahkan atau ditempatkan secara khusus. Nah, kalau kita kutip sebenarnya di sini, Friska dan juga saudara, terkait dengan kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh keempat personil pihak kepolisian yang berjaga pada saat itu atau berjaga tahanan pada saat itu, memang ada beberapa kelalaian yang ditemukan. Salah satunya adalah tidak melaksanakan tugas sesuai SOP pertama. Tentu ini berkaitan juga tidak melakukan tanggung jawab dengan baik, yang dimana pada akhirnya salah satu tahanan yang pada saat itu tengah dijenguk oleh istrinya, yang dimana istrinya pada saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini berhasil menyelipkan gergaji sehingga bisa dibawa masuk ke dalam sel dan bisa kejadian ini bisa terjadi. Tentu ini menjadi atau hal yang bisa dikatakan cukup parah. Nah, tentu dari hal ini tidak dibiarkan saja dan ini juga dinilai melanggar peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan akan disidang Komisi Kode Etik Polri dengan ancaman sanksi etika dan administrasi. Jadi, Friska dan juga saudara, kita sama-sama tunggu nanti bagaimana proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sanksi ataupun juga pemeriksaan kepada pihak personel polisi dan juga ditambah bagaimana upaya yang tengah dilakukan untuk menangkap para tahanan yang saat ini masih buron. Friska. 4 polisi disanksi penempatan khusus, sementara 6 tahanan kabur masih diburu oleh polisi. Terima kasih Nanda Aprilia laporan Anda. Berikutnya kita ke informasi pasca pemilu, saudara.